Ya, ulang. Kelas mana? Sudah. Ngalep ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian dulu lihat samping kanan kirinya kalian ada sampah enggak? Kalau ada silakan lihat sampahnya. Supaya apa? Kegiatan belajar di kelas kita ini aman, nyaman. Ya. Kalau bersih kan kita belajar juga terasa nyaman. Buang ya, Bu? Iya. Nah, sebelum kita belajar, aku mau nanya, ada yang mungkin perasaannya hari ini tuh ada yang lagi sedih, senang, marah, sedih. Silakan kalian itu tarik nafas dulu, tahan, hembuskan. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk menutup mata kalian terlebih dahulu. Pejamkan mata. Kalian renungkan tentang kegiatan kalian hari ini dari rumah menuju ke sekolah. Ada kegiatan seperti apa? Misalkan dari rumah dan ke perjalanan, kemudian sampai sekolah ini ada aktivitas apa yang membuat kalian merasa mungkin senang, sedih, atau marah, atau bahkan kecewa, gitu ya? Nah, silakan. Oke, sudah. Boleh kalian buka mata kalian ini. Ibu mau ada satu orang yang menceritakan perasaannya hari ini. Siapa yang bersedia untuk menceritakannya? Gimana perasaannya hari ini? Apa yang dirasakannya hari ini? Senang. Kalau saya tahu senang karena apa ya, Dewa? Yang lain kita dengarkan rasa senangnya Dewa. Gimana, Dewa? Senang bisa ketemu teman-teman. Jadi Dewa itu senang ketemu kalian. Kalian senang juga kan ketemu dengan Dewa? Berarti hari ini Dewa merasa senang karena dia mau belajar dan bertemu teman-temannya di kelas. Berarti teman-temannya Dewa itu sangat asik, happy, yang membuat Dewa. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Pada materi identifikasi potensi konflik. Di halaman 83. Sudah dibuka bukunya halaman 83. Semuanya bawa buku cetak ya. Silakan dibuka halaman 83. Yang tidak ada buku, barengan satu
di kelas, yang sederhananya dulu aja. Konflik di kelas, pernah mengalami itu? Oke, pernah. Konflik apa itu di kelas? Seperti apa contohnya? Berantem karena bermain ludo. Berantem karena bermain ludo. Kenapa itu? Kok bisa berantem? Karena saling mengkhianati teman ibu. Oh, di ludo itu kan bisa ngusir teman ya kan? Oke. Gara-gara itu jadi terjadi konflik. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara bagaimana cara kalian dalam mengidentifikasi konflik? Caranya gimana? Yang mau jawab angkat tangan. Cara mengidentifikasi konflik atau upaya untuk mencegah terjadinya konflik seperti itu boleh. Silakan angkat tangannya. Cara mengidentifikasi konflik. Tadi kan sudah ibu kasih waktu untuk membaca tuh. Bagaimana cara dalam mengatasi atau mengidentifikasi konflik? Iya. Siapa? Yang mau jawab? Boleh maju ke depan. Tulis bu. Iya. Belajarnya Lisa kan bu. Tulis aja. Tulis aku ya. Kamu kali. Ya. Yang lainnya ada? Tadi mau jawab kan? Siapa namanya nak? Hah? Ratu. Ratu. Depannya Ratu? Depannya Ratu. Kemil bu, Kemil. Kemil. Nah, ada nama itu. Bu. Typo. Kebanyakan ludo ini. Oke, jadi sudah dijawab oleh teman kalian. Bagaimana cara mengidentifikasi konflik? Ada yang menjawab dengan menganalisis komunikasi. Jadi mungkin maksudnya menganalisis komunikasi ini menjalin hubungan interaksi antar sesama, antar teman, antar kelompok, kemudian antara peserta didik dengan guru. Jadi harus menjalin komunikasi untuk hubungan interaksi yang positif. Kemudian ada juga yang menjawab menganalisa faktor penyebab konflik dan menentukan metode penyelesaian konflik. Jadi untuk mengidentifikasi konflik itu harus tahu dulu penyebabnya apa. Biasanya apa? Adanya perbedaan, kemudian adanya perselisihan. Yang kedua ini akan berpengaruh kepada hubungan interaksi. Jadi untuk mengatasi cara
mengatasi konflik itu kita harus mengenali perbedaan, perselisihan yang memicu atau memungkinkan terjadinya konflik. Seperti contohnya di sini ada banyak perbedaan. Ibu sudah kasih kalian asesmen di Google Form kemarin. Sudah diisi semua? Sudah. Nah, Ibu lihat di situ ada perbedaan dari segi sukunya. Ada yang berbeda-beda. Ada yang dari Palembang, Jawa Tengah. Itu Ibu lihat. Kemudian adanya perselisihan. Tadi itu, kayak misalnya konflik antar teman bermain game. Selanjutnya itu ada faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Faktor penyebabnya tadi sudah disebut sama temannya, faktor penyebab konflik. Ada apa aja faktor penyebab konflik? Perbedaan tujuan, pandangan, Terus mempertahankan keyakinan. di buku kalian ada keyakinan. yang pertama ada perbedaan tingkat pendidikan. Yang kedua ada ketimpangan sosial. Yang ketiga dan yang keempat ada perbedaan keadilan ya. Yang pertama itu ada perbedaan tingkat pendidikan. Maksudnya di sini tingkat pendidikan itu ada pendidikan dan literasi yang rendah. Makanya Ibu tadi sebelum kita belajar, Ibu nyuruh kalian untuk literasi, membaca buku. Ketika ditanya bisa jawab sesuai dengan sumber. Jadi nggak dibilang hoax. Kayak misalnya nih perbedaan tingkat pendidikan itu ada pendidikan dan literasi yang rendah. Jadi ketika kalian bermain media sosial, kemudian ada berita-berita yang kurang bagus, kalian jangan langsung share ke teman kalian atau kalian bagikan ke mana. Kalian harus mencari terlebih dahulu kebenarannya, karena supaya tidak dikatakan menyebar berita hoax. Kemudian ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Kira-kira apa? Yang gimana ketimpangan sosial dan ekonomi? Mengganggu. Apa? Gak apa-apa, sebut aja. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kaya dan miskin. Perbedaan kasta. Adanya ketimpangan sosial dan ekonomi itu. Coba dibuka lagi bukunya. Lupa. Contohnya Bu, Ya. orang kaya atau orang miskin. Orang kaya, orang miskin. Mungkin ada ekonomi yang menengah ke atas, Ya. ekonomi Yang ke bawah. kemudian adanya pandangan politik yang berbeda. Jadi politik itu seringkali menyebabkan konflik antar individu, kelompok juga. Karena apa? Pandangan politik ini sangat panas ya. Apalagi kalau misalnya beda pilihan antara presiden. Aku milih presiden nomor 2. Aku milih nomor 1. Nah, mereka berseteru antara individu dan kelompok tersebut. Karena pandangan politik ini sangat panas kalau misalnya untuk dibahas. Perbedaan pandangan politik yang dapat memicu terjadinya faktor
penyebab konflik. Kemudian ada perbedaan budaya, etnis, dan suku. Jadi banyak sekali kan berita-berita suku yang berkonflik. Kayak misalnya suku Madura dengan suku Dayak. Pernah dengar? Yang gimana itu kalau suku Dayak dengan Madura? Siapa? Antar suku. Ada konflik antar suku kayak misalnya suku Dayak dan suku Madura. Nah, dia ini suku Dayak dan suku Madura itu mereka bermigran ke Kalimantan. Kemudian ternyata si suku Madura ini dia lebih berkembang dari segi populasi dan ekonominya, sehingga menimbulkan kecemburuan. Nah, tapi yang menyebabkan konflik itu semakin panas itu ketika terjadinya kebakaran rumah suku Dayak, yang rumornya katanya yang membakar rumah tersebut itu dari suku Madura. Jadi suku Dayak itu membalas perbuatan tersebut dengan hal yang sama, berarti dia suku Dayak juga membakar rumah si suku Madura, sehingga dari situlah terjadinya faktor penyebab konflik yang besar-besaran sampai meninggalnya banyak orang di suku Dayak dan Madura. Kemudian ketidakadilan sosial, contohnya seperti apa? Ya, ketidakadilan sosial. Merata ya. Ya, pembagian Bantuan. dan tidak merata. Kemudian selanjutnya kita masuk ke strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Yang pertama ada menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Semuanya apa Pancasila? Apa? Coba sila keempat. Sila ke-1. Sila ke-5. Sila ke-3. Sila ke-2. Bu mau satu orang yang nyebutin dari sila 1 sampai sila 5. Siapa? Dewa. Tadi kalau bareng-bareng apal semua. Nah, ibu mau satu orang ya biar tahu. Coba. Tuh. Sila ke-1 sampai 5 sebutin. Yang lain kedengeran. Boleh dikerasin. Minum dulu. Boleh tepuk tangan. Jadi, ibu percaya di kelas sudah 2 semuanya sudah hafal Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian menerapkan nilai-nilai 45 sila tersebut? Dan sila berapa? Iya, Bu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa contohnya? Sholat atau beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, contohnya gimana? Ada Memanusiakan manusia, berarti tidak ada yang membuli, tidak ada yang mengejek satu sama lain. Itu sudah diterapkan belum? Sedang berusaha diterapkan ya. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Jadi gimana persatuan Indonesia? Memakai produk-produk Udah bel istirahat langsung penutupan baik untuk video PSE. Ya. karena bel istirahat sudah bunyi. Nah langsung Jadi penutup kita baik. cukupkan materi kita pada hari ini. Nanti ibu masuk lagi di jam setelah istirahat. Nah, sebelum itu ibu mau tanya, gimana perasaan kalian setelah mengikuti
Ada yang dapat 1? Dua, ada yang dapat 2? Atau ada yang dapat banyak? Oke, silakan kalian untuk istirahat dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Yang ini kan? Yang ini kan? Yang mana? Yang itu kan? Aku tetap save loh.